Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tante Faulina dari Agroteknologi B semester 4 akan mempresentasikan tentang regenerasi tanaman lotus secara in vitro. Lotus atau Nelumbo nuciferagin adalah tanaman akuatik, umumnya tumbuh di danau, tagelan, dan kolam. Di Cina, lotus dibudidayakan sebagai tanaman ekonomi penting untuk rimpang dan biji yang dapat dimakan. Selain itu, embrio, daun, dan bunga lotus digunakan sebagai obat herbal yang memiliki bahan bioaktif yang kuat seperti alkaloid, flavonoid, antioksidan, anti kanker, antiviretik, antivirus, dan anti-obesitas. Secara umum, lotus umumnya diperbanyak melalui rimpang, tetapi rendahnya efisiensi perbanyakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi. Kultur in vitro adalah metode perbanyakan cepat untuk pemulihan tanaman, dan sejumlah besar tanaman yang steril dan stabil secara genetik dapat diperoleh dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, ada keuntungan nyata dalam kultur in vitro dibandingkan dengan metode perbanyakan tradisional. Sistem regenerasi tanaman cepat dan langsung untuk lotus didirikan dengan menggunakan meristem apikal pucuk dari kuncup dan embrio berkecambah aseptik berumur 1 minggu sebagai eksplan. Prosedur eksperimental. Bahan tanaman. Kultivar tanaman Taikong Lotus 36 ditanam di Pusat Penelitian Teratai University Wuhan. Tunas dari rimpang yang tumbuh seperti gambar yang satu ini, dan embrio yang tidak aktif dari biji seperti gambar yang ini. Ini diambil dari Lotus Kong 36 digunakan sebagai eksplan dalam penelitian ini. Cara pengambilan bahan tanaman. Yang pertama, beberapa tunas rumpun induksi dari kuncup lotus atau teratai. Yang kedua, induksi rumpun tunas berganda dari embrio aktif teratai. Yang ketiga, induksi akar dari beberapa rumpun pucuk. Dan yang terakhir yaitu transplantasi planet kultur in vitro. Dengan metode eksperimental yang sama terhadap meristem apikal pucuk dan tunas serta embrio yang berkecambah septik 1 minggu, ternyata hasilnya sama. Kita lihat dalam tabel 1 ini, ketika 6BA diberikan atau dikombinasi dengan NAA, ternyata hasil dari tunasnya malah menurun dibandingkan dengan pemberian 6BA saja. Karena tampaknya penambahan 6BA ini sangat meningkatkan pembentukan tunas lotus. Tetapi ketika NAA dikombinasi dengan 6BA, ternyata NAA secara signifikan menghambat pertumbuhan tunas. Coba kita lihat di nomor 5 contohnya. Ketika 6BA diberikan dan NAA tidak diberikan, hasilnya 21,33 pucuk. Ketika 6BA diberikan atau dikombinasi dengan NAA 0,54, ternyata hasilnya sangat menurun. Jadi kesimpulannya yaitu NAA secara signifikan menghambat pertumbuhan tunas lotus. Su et al. Telah mempelajari pengaruh regulator pertumbuhan tanaman, ukuran eksplan, musim pengumpulan eksplan, suhu dan fotoperiod pada pembentukan tunas lotus in vitro, dan jumlah maksimum tunas per kuncup adalah 3,5 kurang lebih 0,05 setelah 4 minggu kultur, yang merupakan perkalian rendah. Selanjutnya, efek berbagai kombinasi NAA dan sukrosa pada induksi akar rumpun pucuk berganda. Setelah 5 subkultur, beberapa rumpun pucuk dipindahkan ke media MS basal yang dilengkapi dengan berbagai kombinasi IBA, NAA, dan sukrosa untuk induksi akar. Nah, ketika akar yang diberikan dengan konsentrasi IBA, NAA, dan sukrosa, ternyata akarnya ini akan lebih kuat dan tebal. Tampaknya penambahan IBA atau NNA dapat meningkatkan pembentukan akar, dan NNA lebih menguntungkan daripada IBA. Media yang dilengkapi dengan NNA lebih baik daripada campuran IBA dan NNA. Mungkin IBA menghambat fungsi NNA sampai tingkat tertentu. Pengamatan serupa dilaporkan oleh Li et al.
Sukrosa juga memainkan peran kunci dalam induksi akar, dan konsentrasi sukrosa yang rendah atau lebih tinggi menghambat pembentukan akar, dan konsentrasi optimal adalah 30 gram. Selanjutnya kita masuk ke transplantasi planlet kultur in vitro dari pucuk meristem apica lotus. Nah, setelah 4 minggu, planlet dengan tinggi 8-25 cm dengan akar yang berkembang baik diperoleh pada media MS atau Murashi dan Sog yang dilengkapi dengan 0,5 yum net NaA dan 30 gram per liter sukrosa. Nah, bisa kalian lihat di gambar sebelah kiri ini hasil dari aklimasi. Nah, setelah 1 minggu aklimasi, planlet yang berhasil aklimatisasi, nah yang ini ditanam dalam pot dan ditempatkan di rumah kaca. Tingkat kelangsungan hidup tanaman ini adalah 97,33%. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kata-kata yang kurang berkenan serta banyak kekurangan. Mohon maaf karena masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.